Nah ini sering banget nih Ustaz. Endorse macam-macam sampai endorse ibadah. Biasanya umroh. Biasanya umroh. Itu sebenarnya boleh nggak sih Ustaz? Dibayarin orang untuk umroh, tapi kita harus promoin gitu. Ya, pertama di sini Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, amma ba'du. Pertama ibadah endorse-nya dulu nih. Ya. Saat kita haji umroh, kan itu ada istitoah, ada kemampuan. Ya. Kalau dibayarin orang gimana nih? Ya istitoah itu kan ada istitoah min nafsihi, ya. Artinya kemampuan dari dirinya sendiri, atau dia menjadi mampu li ghairihi atau min ghairihi. Karena ada orang, misalnya seorang bapak diberangkatin cucunya atau diberangkatin anaknya, ya itu termasuk dia istitoah. Dia berarti mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki kan bukan cuma uang aja. Ada orang yang nggak ngelihat duitnya gitu, nggak ngelihat uangnya, tiba-tiba dia berangkat aja. Ya. Umroh kah, haji kah, atau apapun yang merupakan hadiah, dan ini adalah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Dan yang kedua, kalau kita harus mempromosikan, ya, itu gimana ibadahnya dia nih, umrohnya, hajinya. Ya, misalnya kita dapat sarung nih, gitu kan, dipakai sholatnya sah apa enggak? Atau dipakai diri, karena dia duduk. Dirinya sah nggak? Gitu. Ya, karena syarat sahnya sholat adalah satrul aurah. Ya, dan walaupun kita mendapatkan ini hadiah atau endorsement dan lain sebagainya, maka insya Allah kalau sholatnya benar ya sesuai syarat dan rukunnya, insya Allah sholatnya sah. Menurut saya kalau kita mencantumkan itu bagian dari bersyukur. Ya, kita masuk dari pintu syukur. Karena di sini ada beberapa hadis saya amati. Yang pertama adalah man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang belum terima kasih sama orang, dia belum dianggap berterima kasih sama Allah. Karena sesungguhnya apa yang kita dapatkan itu kan dari Allah. Cuma melewati perantaraan manusia atau makhluk yang lain. Bahkan dalam hadis yang lain yang riwayatnya sahih dikatakan inna askaron nas lillahi askarahum linnas. Jadi inna askara annas, ya, lillahi azza wa jalla adalah askarahum linnas. Jadi dalam hadis ini orang yang paling banyak atau orang yang syukurnya paling bagus itu adalah kalau dia bersyukur kepada manusia atau berterima kasih kepada manusia. Nah, jadi kalau dia bersyukur sama Allah aja, tapi dia tidak terima kasih sama orang, ya dia malah belum dianggap sempurna syukurnya. Maksudnya gitu ya. Nah, jadi kalau saya nih diberangkatin umroh misalnya sama Uda, ya, terus saya bilang, alhamdulillah saya kesini diberangkatin sama Uda Abdel. Apa itu akan mengganggu keabsahan ibadah haji dan umroh kita? Enggak, itu bagian dari bersyukur. Alhamdulillah. Kalau ada jamaah haji, kita ini dapat seragam, dapat living cost dari Pak Bupati kita. Boleh aja. Gitu kan, kita ini dapat hadiah, baju, sarung, atau apa ya yang diberikan kepada kita oleh si fulan. Kita sebut itu di Tanah Suci untuk sebagai tanda kita berterima kasih, bersyukur kepada orang yang telah memberikan kita. Karena endorse itu kan kita lihat artinya menyokong. Yang mendukung, ya berarti ya kalau kita disupport sama seorang, kita juga harus membalas kebaikan itu dengan yang lebih baik. Orang keburukan aja kita diperintahkan untuk membalas dengan kebaikan. Dalam hadis, ya kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, kita memberikan kebaikan, maka itu adalah merupakan akhlak mulia. Ya kan, kalau keburukan dibalas dengan kebaikan, apalagi kebaikan kita balas lagi dengan kebaikan. Kayak salam aja. Kalau assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kita tambahin gitu. Kalau dia bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sama dengan dia. Jangan sampai kurang dari apa yang orang udah kasih kepada kita. Gitu. Nah, ada nggak endorse yang akhirnya jatuhnya haram dalam Islam? Iya. Kalau endorse zat yang haram sih udah pasti haram. Ya, itu pasti.